yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Dalam mengidentifikasi suatu kasus, saya biasanya memetakan dulu kasusnya, baru saya akan menyimpulkan apakah itu kasus dilematis etika atau tuntutan moral. Berikutnya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu, meminta masukan dari para dewan guru. Kemudian ya sebelum saya melakukan pengambilan keputusan yang memang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi saya utamakan musyawarah, minta masukan dari dewan guru yang ada di sekolah ini. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah sekolah dilema etika? Seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya mengadakan musyawarah dengan dewan guru yang ada di sekolah ini untuk meminta masukan-masukannya sebelum saya mengambil keputusan. Baru kemudian setelah ada masukan dari dewan guru, saya baru bisa mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan melakukan musyawarah. Dengan bermusyawarah, saya akan mendapatkan saran tentunya atau masukan sehingga saya bisa memutuskan secara bijaksana. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Setiap keputusan atau setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Itu hal yang lumrah atau hal yang sudah biasa. Ya, jadi masalah ini tidak terlalu dijadikan beban buat saya. Kami itu sudah lumrah pro dan kontra dalam kasus yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini. Semua keputusan pasti akan menanggung konsekuensinya masing-masing. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin ada prosedur yang harus dilakukan dulu kalau sebuah keputusan? Dalam melakukan penyelesaian masalah dilema etika, saya akan melihat dulu kasusnya. Kalau memang harus diputuskan segera mungkin, namun tetap dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Jadi tetap kita musyawarah itu karena tetap untuk menghindari kemungkinan yang barangkali membuat permasalahan yang lebih berkembang. Kemudian, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada, karena saya melakukan musyawarah terlebih dahulu dan mengambil sebuah keputusan itu karena memang saya sangat menganggap penting sekali peran dari dewan guru sebelum saya mengambil keputusan. Lalu Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan, serumit apapun, jika dimusyawarahkan dengan semua pihak, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya, saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Yi? Alhamdulillah baik. Gimana gunung? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Pak Yi ya telah memberi kesempatan saya untuk melakukan wawancara pada Pak Yi hari ini. Mangga. Ya, jadi saya itu mendapatkan tugas
Pelanggaran. Pengambilan keputusan itu tentunya kami melakukan pemetaan tentang pada akhirnya nanti kami akan mengambil sikap seperti apa, itu sudah dipertimbangkan sebaik mungkin. Misal tentang dilema etika ini, misalkan yang tiap tahun kita hadapi itu tentang upaya menaikkan kelas anak, salah satu anak yang memang sebenarnya anak itu tuh baik, cuma secara akademis mungkin kurang gitu. Nah, di sini kami langsung koordinasi dengan wali kelas, khususnya kebetulan temuan ini banyaknya di kelas 1, kelas awal lah gitu ya, kelas 1, kelas 2, tapi ya kalau kelas tinggi sih hampir tidak ada, di kelas 1 lah gitu. Bahkan untuk tahun ini pun kami sudah memanggil orang tua yang diduga atau dimungkinkan tidak dapat naik kelas dengan pertimbangan apa? Pertama, memang ketersangkaian anak untuk katakanlah mengikuti secara akademik yang harus ditempuh secara keseluruhan selama satu tahun itu dirasa dan memang dinilai secara konkret itu belum memenuhi, sehingga kami memanggil orang tua dengan harapan kami memberikan gambaran dulu dan ada kesempatan juga untuk bisa memperbaikinya dengan cara media di sekolah gitu, yang dengan cara dibantu di rumah, entah dengan mereka memanggil katakanlah guru privat ataupun si anak tersebut datang ke tempat privat gitu, seperti itu. Nah, sudah kami sampaikan ke orang tua tersebut dan alhamdulillah orang tua, Bapak, kami sudah berusaha, tapi ketika pada akhirnya nanti memang orang tua nih ya katakanlah belum boleh juga, saya menerima untuk tidak naik kelas ya anak kami itu, atau orang tua begitu. Nah, kami pun demikian, ketika prinsipnya kami bentuk kasih sayang kami itu tidak selalu melulu katakanlah selalu mengikuti keinginan anak dan keinginan orang tua. Kebetulan alhamdulillah orang tua memahami gitu ya, bahwa kalau dipaksakan naik nantinya malah kasihan. Nah, jadi itu di satu sisi anak sih baik, anaknya baik, bagus, ngikutin pembelajaran tuh oke gitu ya, cuma secara akademik memang belum bisa memenuhi, khususnya calistumnya itu belum memenuhi gitu, dari yang dimaksudkan. Ya, dengan tadi pemetaan misalkan ya masih lemah di penulisannya, masih kurang dalam kemampuan bacanya, apalagi berhitungnya. Nah, setelah dipetakan, dipertimbangkan ini anak sebaiknya jangan naik, tapi kita tidak ambil keputusan sepihak, kita juga koordinasi dengan orang tua dan kita nanti nunggu nih upayanya. Kalau misalkan nanti di pemantauan akhir penilaian akhirnya memang bagus, kita naikkan. Tapi kalau misalkan memang tidak bagus, tadi sudah ada dari orang tua menyampaikan kalau memang pada akhirnya nanti memang belum layak naik, kami juga menerimanya, seperti itu Bu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan itu memang tidak mudah, harus melalui proses analisis dulu. Tapi ya pada akhirnya sih ketika sama-sama penting, sama-sama baik, kita cari prioritas yang paling baik dan prioritas yang paling katakanlah apa istilahnya paling tepat lah, seperti itu. Contoh ya misalkan tadi gitu ya, ya tadi satu sisi memang dia baik secara perilaku, itu kan memenuhi kriteria untuk bisa dinaikkan kelas. Di satu sisi secara akademik dia kurang, tapi ketika mempertimbangkan banyak hal demi kepentingannya anak tersebut, kan yang namanya tinggal kelas itu bukan berarti gimana ya, anak semacam hukuman, bukan. Justru dia akan diuntungkan karena dia akan mengulang pelajaran yang sama, seperti itu. Jadi dia akan terbantu justru. Ya demikian, setelah dianalisis ya muncullah keputusan tersebut bahwa pada akhirnya nanti hal-hal yang baik menurut anak itu yang kita utamakan. Jadi tinggal kelas bisa tinggal kelas di bagian terbaik bagi anak tersebut, tapi bisa naik kelas kalau memang ikut yang baik oleh untuk anak tersebut, seperti itu.
sama-sama mendelegasikan. Iya. Berikutnya kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tentu kalau setiap ambil keputusan itu kita melalui musyawarah. Ada istilahnya sebelum katakanlah kita supaya mengerucut, jadi ngambil contohnya tadi aja lah, tadi aja tentang dilema etika katakanlah kenaikan kelas lah gitu ya di akhir pembelajaran, di akhir tahun pembelajaran. Kebetulan wali kelas 1 ini dia melaporkan lebih awal, jadi kami pun selaku pihak sekolah atau kepala sekolah itu langsung merespon di awal. Nah, tapi saya pun menyampaikan ke bapak ibu guru wali kelas yang lain, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 5. Nah, jadi ibaratnya mangga ibu-ibu barangkali bapak ada sekiranya yang harus kita musyawarahkan terkait dengan kenaikan kelas dan kriterianya yang sudah kita tentukan bersama secara KKN dan secara penilaian mengikuti kehadiran 75% dari kita sepati. Kalau sekiranya memang sudah oke, ya berarti lanjut untuk proses kenaikan kelas. Tapi kalau misalkan sekiranya ada yang perlu kita bicarakan terkait ada 1 atau 2 siswa yang dipandang ibu memang belum pas untuk dinaikkan, maka kita bicarakan. Disitulah saya nanti bermusyawarah dengan wali kelas yang memang memiliki katakanlah PR di kelasnya masing-masing. Baru kita nanti analisis misalkan dari kehadiran bagaimana, dari akademiknya bagaimana, dari perilakunya bagaimana, dan seterusnya secara keseluruhan. Begitu. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi, Pak? Hal-hal apa saja yang efektif? Ya, dengan cara tadi mungkin obrolan ya pada saat jam istirahat kita nggak mengadakan rapat secara resmi, cuma ketika istirahat sambil ngobrol, kan kita istirahat tuh jam istirahat semua guru kan di sini. Jadi gimana ibu, aman? Kadang kan saya suka menanyakan ke guru kelas 1 karena di sini garda terdepan penjaminan mutunya tuh kebetulan ya sebagai nilai jaminan kami terhadap orang tua yang memiliki di kelas 1 itu 100% sudah bisa calistung jaminannya. Makanya di sini ketika kita mau menjamin itu kami juga sudah mempersiapkan kelengkapannya, yaitu di sana dipasang 2 guru. Muridnya 24 tapi 2 guru. Jadi nanti bisa pitching lah di sana tuh, bisa berkolaborasi, satu sisi ngajar, satu sisi mendampingi gitu anak yang kesulitan. Jadi alhamdulillah ya, makanya setiap bulan saya mantau dari mulai awal tahun ajaran, bulan pertama, bulan kedua, khususnya kelas 1 gimana Bu? Yang udah bisa baca lancar sekali, berapa orang yang sudah bisa baca hanya lancar saja, atau hanya sekedar baca saja, atau hanya terbata-bata per suku kata, atau bahkan yang belum bisa baca dan tidak tahu huruf pun sama guru kelas 1 itu sudah dicentang-centang, artinya sudah dilaporkan. Jadi awalnya masih banyak yang belum bisa baca lancar, masih per suku kata gitu ya, eja lah gitu. Akhirnya lama-lama progres itu bagus dan bisa tercover, sudah bisa sesuai dengan target. Nah, jadi melalui obrolan ringan inilah pengambilan keputusan itu jadi efektif gitu. Jadi ya Bu, nanti kalau misalkan bulan April, misalkan bulan ini gitu, bulan April, kalau sekiranya memang masih ada anak yang belum lancar dengan kriteria, misalkan normalnya kelas 1 itu 1 menit itu 60 kata misalkan, itu yang standar biasa. Kalau lomba kan di kabupaten 120 kata gitu ya, tapi di sini kan normal. Nah, kalau misalkan ada yang di bawah itu ya nanti kita pantau lagi, kita kasih treatment lagi, pendampingan lagi ya, terus sampai dengan nanti akhir itu kita juga tetap ada masukan ke orang tua dan informasi penyampaian ke orang tua tentang perkembangan anaknya. Dan pada akhirnya nanti kalau misalkan memang secara analisis belum bisa dinaikkan, ya itu yang hasil keputusan itu yang nanti kita ambil seperti itu. Jadi ya melalui obrolan-obrolan kecil ini, jadi pengambilan keputusan itu nggak secara resmi diputuskan gitu, awal-awalnya seperti itu dibuka. Nah, memang secara resminya ada, yaitu pada akhir tahun tentang pelaporan si wali kelas itu, Bapak misalkan saya di kelas 2 ada 1 anak dan alasan begini-begini, tapi tentunya
sudah melalui proses sebelumnya seperti itu sudah. Jadi ketika melakukan pun hasilnya sih kami udah tahu selaku kelas 1 kelas 1 satu orang yang tidak naik, kelas 2 satu orang misalkan dan seterusnya. Ya, Resminya ya Pak ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada saat kasus-kasus seperti tadi Pak? Dilemanya kalau kelas 1 sih mungkin tidak terlalu ini ya menjadi masalah karena kelas awal orang tua masih banyak memaklumi. Mungkin kendala itu muncul ketika di kelas tinggi ya. Di kelas tinggi ya saya di sini baru 2 tahun. Saya pun pernah masuk ke hampir semua kelas sudah saya masukin gitu ya. Jadi di antaranya ada di kelas 4, di kelas 5 juga ada yang secara kriteria sih sebenarnya belum pas untuk memenuhi naik kelas atau layak di kelas tersebut. Cuma saya dapat masukan, Pak, anak ini kalau nggak dinaikkan tuh Pak nggak mau sekolah. Itu kendalanya di situ. Nah, iya, jadi tidak mau sekolah, bahasa di sini mogok lah gitu, mogok. Jadi udah mogok aja gitu. Nah, bagi kami itu dilema sekali gitu, dilema sekali. Di satu sisi kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pendidikan pembelajaran supaya bahwa kalau anak yang belum layak kan jangan dipaksakan naik gitu ya. Ya walaupun image-nya tuh berarti gagal gitu, bukan gagal, mungkin karena belum tepat mengikuti saja anak tersebut atau mungkin karena belum mampu mengikutinya dengan teman-teman yang lain gitu. Makanya diulang lagi di kelas sebelumnya supaya nanti bisa mengikuti. Jadi ya itu dilemanya kalau di kelas tinggi temuan kendalanya itu ketika tidak dinaikkan itu akan muncul kemungkinan tidak mau sekolah, mogok saja. Saya pikir ada konsekuensinya gitu. Saya pikir kalau anak tidak sekolah justru makin parah. Jadi baik mudah-mudahan sambil di treatment ya kita pun punya tanggung jawab naik, tapi sambil di bengkel tuh ya artinya ada perlakuan khusus. Lemahnya di mana dibaca, ya udah nanti kita baca saja, fokusnya dibaca oleh wali kelasnya. Jam istirahat ataupun pada saat ya katakanlah di luar jam istirahat yang lain udah pulang ya bang 15 menit atau 10-15 menit ya tidak pulang dulu, lancarin baca. Kalau ada yang lambat hitung, lancarin dihitung. Ya demikian. Terus apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus seperti tadi di lain ketika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa gitu? Kalau masalah kenaikan kelas kan jelas itu tahunan. Tahunan itu pasti akan muncul yang namanya keputusan akhir, ini anak naik atau tidak. Tadi sudah disampaikan di awal, khususnya kelas 1 itu selalu dikawal ketercapaian katakanlah pemenuhan kriteria yang diharapkan gitu. Misalkan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai dengan bulan sekarang ini bulan ke-10 atau ke-9 itu dari sekian anak ada 2 anak yang masih belum baca sih, huruf tahu tapi kami kategorikan belum bisa baca karena dia huruf tahu tapi belum bisa merangkai suku kata menjadi kata dan sebagainya gitu. Nah, dan salah satu tadi yang sedang dipantau itu yang tadi dibicarakan di awal itu ada anak yang memang lemah sekali tuh gitu mas sekali, dan orang tuanya sudah menerima kalau memang pada akhirnya nanti penilaian kita atau analisis kita itu keputusan kita yang diambil itu tidak naik kelas, nerima ya, jadi kita sifatnya tidak ditulis secara program resmi, tapi secara periodik kita sering bertanya tiap bulannya. Memang terima kasih juga masukan. Jadi artinya nanti ke depan kita buat pola. Jadi ketercapaian katakanlah siswa selama minimal kalau misalkan 100% dalam 12 bulan itu persentase sekian bulan-bulan sekian itu ketercapaiannya berapa persen nanti kan itu sangat membantu untuk mengontrol. Jadi kalau ada anak yang lemah kan ketahuan, akan terlihat dan akan bisa diantisipasi gitu. Demikian. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambil keputusan dalam keputusan etika ini? Oh, alhamdulillah di sini jadi berangkat dari visi saya pribadi. Visi itu kan mewujudkan peserta didik, bukan saya pribadi ya, datang ke sini ketika bertugas
saya punya cita-cita nih, visinya apa gitu, membawa sekolah kemana. Itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan mandiri selama 4 tahun pertama gitu ya. Nah, visi itu kan bisa berubah seiring waktu dan kebutuhan. Nah, jadi yang pertama akhlak mulia. Yang mulia tuh jadi siswa secara memang kalau siswa itu harus melalui pelatihan kemandirian, harus dibiasakan dari mulai kebersihan sendiri, kemudian tutur katanya, kemudian dari sikap ketika belajarnya, sikap tutur kata di kelas bagaimana itu dulu. Nah, kemudian baru ke materi-materi pembelajaran seperti itu. Iya, yang positif dulu, dan kita pun udah mengarahkan buatlah komitmen di kelasnya masing-masing gitu. Jadi mungkin beda-beda kelas 1 sampai kelas 6, tapi ya itu yang nanti akan diikuti oleh setiap siswa gitu. Ya banyak sekali yang membantu, bahkan hampir semuanya membantu. Karena apa? Karena akses saya untuk bisa masuk ke kelas, kemudian informasi-informasi yang ingin saya tahu di setiap kelas masing-masing itu dilaporkan secara terbuka, dan kadang tidak sungkan-sungkan, Pak ini gimana ya cara menyelesaikannya, Pak sharing dong dengan guru-guru bapak ibu yang lain, dengan saya juga nggak apa-apa ya sharing gitu, seperti itu ya, mempermudah sekali gitu. Ketika pembagian tugas pun bahkan untuk tahun ajaran baru kita sudah bagi tugas dari sekarang. Jadi supaya apa? Supaya nanti katakanlah bisa mempersiapkan diri sambil misalkan ada yang pindah kelas gitu kan, oh nanti sambil sharing, sambil materi wali kelasnya gitu. Jadi demikian, semuanya membantu dan mempermudah proses tadi dalam pengambilan keputusan tadi, semua mendukung. Iya, alhamdulillah. Akhirnya Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat, yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Pada dasarnya kita harus berhati-hati. Jadi hikmah ataupun katakanlah kesimpulan yang bisa disampaikan. Pada dasarnya setiap apapun itu harus dimusyawarahkan, dipersiapkan dulu, kemudian kalau ada apa-apa dimusyawarahkan, keputusan bersama, hati-hati, kemudian menganalisis dengan tepat, sehingga kita menghasilkan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Perhatian dengan penting ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas Sama-sama. waktunya. Iya. Iya. Semoga semua keputusan Bapak itu memang luar biasa untuk Bapak, untuk Ya. sekolah Bapak. Terima kasih. Semoga semua visinya juga tercapai. Amin. Terima kasih atas doanya. Ya, terima kasih Bapak. Semoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk mau diwawancarai oleh saya. Kebetulan saya ini mendapatkan tugas demonstrasi konstektual untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan. Langsung aja ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, tentang dilema etika Dilema etika moral. dilema etika moral, kasus ya dilema etika problematika etika. yaitu dimana dalam mengambil keputusan untuk mengidentifikasi masalah, saya melihat situasi di kelas atau setidaknya masukan dari Dewan Guru yang salah satunya itu dilematikanya itu ada siswa yang rajin berangkat ke sekolah, akan tetapi nilainya rendah atau kecil lah, di bawah KKM. Dibandingkan juga ada permasalahan juga dengan siswa yang malas ke sekolah atau berangkat ke sekolah, tetapi siswa ini mendapatkan nilai ya setidaknya lebih dari KKM lah, nilainya memuaskan daripada siswa yang sering ke sekolah tetapi nilainya rendah. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambilkan keputusan, saya selalu mengadakan musyawarah beserta dengan Dewan Guru. Ya, terkadang suka melibatkan dengan orang tua yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena dua-duanya itu ya tadi seperti yang awal saya bicarakan, yang satu sisi satu anak itu rajin ke sekolah tapi nilainya kecil, dan yang satu sisi juga ada anak yang malas tapi nilainya besar gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Untuk menghadapi kasus-kasus tersebut, saya diadakan musyawarah. Langkah pertama itu diadakan musyawarah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Saya menerima masukan atau pendapat dan saran dari Dewan Guru atas kasus-kasus itu, sehingga biar kasus tersebut cepat terselesaikan dan ditangani, jangan sampai berlarut-larut. Jadi diadakan musyawarah dengan Dewan Guru. Masalahnya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, hal-hal yang paling efektif yang tadi, dengan musyawarah kita mendengarkan masukan-masukan dan saran serta pendapat dari Dewan Guru. Langkah pertama saya ambil dulu saran-saran, nah baru dari saran-saran Dewan Guru itu saya ambil kesimpulannya atau narik untuk mengambil keputusan dari saran-saran Dewan Guru dari yang baik. Nah, saya ambil yang terbaik, yang mana gitu dari saran-saran Dewan Guru. Disitulah saya baru mengambil keputusan. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan ya tadi banyak masukan dari Dewan Guru, juga orang tua yang misalkan merasa keberatan kalau misalkan anaknya tidak dinaikkan, ya seperti tadi misalkan anaknya rajin tapi nilainya kan kecil, itu kan suatu tantangan. Orang tua juga kan anak saya rajin gitu loh. Nah juga kebalikannya, misalkan yang salah satu anak ini kan malas gitu. Ya, jadi satu sisi malas tapi dia nilainya bagus gitu. Kebalikan dari yang siswa yang tadi yang rajin tapi nilainya di bawah KKM gitu, kecil. Nah di sini saya juga mengambil keputusan ya yang terbaiknya berarti ya sisi baiknya kan ada, rajin, faktor apa gitu loh yang menyebabkan anak ini nilainya kurang. Nah misalkan yang kurang nilainya faktor apa nih, kenapa si siswa ini malas ke sekolahnya, karena faktor apa? Apakah karena ditakalin oleh siswa yang lain, atau takut sama siswa yang lain, atau takut sama guru itunya sendiri, atau karena ada permasalahan di rumahnya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus problematika, atau Bapak langsung menyelesaikan yang dekat, atau kan Bapak mengikuti jadwal atau bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Oke. Dalam menentukan permasalahan atau kita mengadakan suatu keputusan, saya nggak suka ambil jauh, yang penting fleksibel lah. Kalau masalah itu harus diselesaikan itu juga nggak mesti nunggu lama-lama, biar permasalahan itu cepat diselesaikan. Kalau memang itu masalah itu membutuhkan waktu dan proses yang lama, mungkin saya akan mengadakan penjadwalan. Tapi yang intinya mah fleksibel, dan yang saya langsung biasanya jika ada permasalahan itu harus cepat diselesaikan, nggak mesti nunggu lama gitu, langsung aja diselesaikan secara cepat, nggak mesti tunggu lama-lama. Kalau memang diselesaikan, selesaikan hari itu juga. Fleksibelnya Pak menyesuaikan dengan masalah. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Pasti ada ya faktor mendukung atau mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Terutama di sini ada guru senior, ya saya anggap sebagai sesepuh di sekolah ini, juga sebagai penasihat saya juga lah. Sedang dalam hal mengambil keputusan saya juga sering sharing atau dengar pendapat beliau, karena beliau sudah sepuh juga, jadi saya anggap sebagai pembina saya juga, sebagai guru senior di sekolah ini.
guru senior Bapak. Guru ya, Pak, ya. senior ya yang Kemudian terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan kasus dilema etika? baik. Pembelajaran yang saya ambil ketika ada permasalahan dalam hal ini ya, setidaknya setiap kasus atau masalah yang ada saya langsung selesaikan seketika itu juga, nggak mesti tunggu lama-lama karena emang terkadang hasilnya juga ditunggu secepatnya. Jadi ada kasus apapun harus cepat diselesaikan, nggak mesti nunggu lama-lama. Itu segala hal itu harus segera diselesaikan biar tidak menjadi masalah berikutnya. Iya. Nah itu ya Pak ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk mau diwawancari oleh saya. Sama-sama. Iya. Semoga dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan membawa keberkahan untuk sekolah Bapak. Amin. Semuanya. Iya. Terima kasih Pak.